Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abadah wa a'azza zunnahu wa hazzamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa ala alihi wa sahbihil muhtar amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Medsosiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita bersolawat dan salam kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Mudah-mudahan kita semua adalah umat yang senantiasa melaksanakan sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar sahabat-sahabat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan Anda semua dalam naungan dan juga dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa Ramadan sudah melewati hari ketiga. Satu pantun untuk kita semua, jalan-jalan ke kota Sibolga, pulang-pulang membawa ikan. Puasa Ramadan sudah lewat hari yang ketiga. Moga-moga ibadah terus kita tingkatkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, pada edisi ketiga kuliah 7 menit kita pada hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu mengapa kita tidak mau ke masjid? Atau alasan apa yang membuat orang tidak mau datang ke masjid? Masjid adalah mercusuar dan juga simbol yang sangat penting bagi umat Islam. Karena masjid itu adalah tempat yang sangat afdal beribadah dan berdoa. Dan juga masjid merupakan sebuah tempat yang sangat-sangat bagus bagi kita dan sangat mulia bagi kita dalam taqarrub dan ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dan kita lihat situasi hari ini, masjid dibangun begitu megah dan begitu besar. Di mana-mana masjid begitu indah, bahkan dilengkapi dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Tapi yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah kenapa besarnya masjid itu tidak seimbang dengan jumlah jamaah yang datang. Bahkan kadang-kadang jumlah jamaah yang datang itu hanya bisa dihitung dengan jari. Sebenarnya apa yang membuat masjid itu sepi dari jamaah? Atau apa faktornya kenapa kita tidak mau datang ke masjid? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat dalam setiap hal-hal yang dilakukannya selalu membangun peradaban berawal dari masjid. Kita tahu Rasulullah ketika hijrah dibangunnya Masjid Kuba. Kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah kota yang begitu terkenal hari ini. Namanya kota Madinah, diawali dengan mendirikan sebuah masjid dan menjadi pusat peradaban dan kegiatan umat Islam pada saat itu. Lalu hari ini apa yang membuat orang-orang datang ke masjid tidak seimbang jumlahnya dengan besarnya masjid yang ada? Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 sebab kenapa orang tidak mau datang ke masjid. Yang pertama, liqaswatil qalbi, kerasnya hati. Orang ketika hatinya sudah tertutup dengan dosa-dosa, maka akan muncul kerasnya hati, bahkan membatu, sehingga hidayah itu tidak akan mau masuk. Imam Al-Ghazali mengatakan, inna kasratal qalbi li kasratiz dzunub. Kerasnya hati itu disebabkan oleh karena banyaknya dosa. Maka walaupun dekat rumahnya ke masjid, setiap hari didengarnya kumandang azan, tapi karena hatinya sudah keras, ditutupi oleh dosa-dosa, maka dia pun enggan untuk melangkahkan kaki datang ke masjid. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmal akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu sesungguhnya dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Maka salah satu indikator memakmurkan masjid itu adalah ikut melaksanakan sholat jamaah di dalamnya. Pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Suatu waktu ingin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini buta. Apakah ada dispensasi bagi saya untuk tidak datang sholat jamaah ke masjid? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal sami'tal azan? Apakah engkau mendengar kumandang azan? Lalu Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, naam, sami'tu ya Rasul. Ya, aku mendengarnya ya Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'alaika bis-sholatil jamaah. Maka engkau dianjurkan untuk sholat berjamaah. Sahabat-sahabat Medsosiyah dan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kita melihat bahwa Abdullah bin Ummi Maktum yang fisiknya tidak seperti kita sempurnanya, matanya buta, tapi tetap dianjurkan oleh Rasulullah datang ke masjid.
maka muhasabahlah diri. Istaqtiqola waktanya hati tepuk dada. Kalau kita yang sehat ini, kita yang bisa melihat ini, kita yang bisa berjalan ini, apakah kita sudah senantiasa datang ke masjid untuk memakmurkannya dengan sholat berjamaah? Maka kalau keras hati, qaswatal qalbi, karena banyaknya dosa, hidayah itu pun tidak akan masuk untuk datang petunjuk. Ketika petunjuk sudah tidak datang dan sudah tidak masuk lagi ke dalam relung kalbunya, maka pada saat itu dia pun akan malas untuk datang ke masjid. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah sudah tutup mati hati mereka, Allah sudah tutup mata dan pendengaran mereka. Kenapa? Karena banyaknya dosa, banyaknya salah yang tidak dimohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari sama-sama kita lembutkan hati, kita lunakkan hati di bulan suci Ramadan. Insya Allah dengan lembutnya hati, dengan beristighfar kepada Allah, moga-moga tergerak hati kita untuk senantiasa memakmurkan dan meramaikan masjid. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, lalu yang kedua, penyebab kedua orang tidak mau datang ke masjid adalah sibuk dengan anasir kehidupan dunia. Sibuk dengan pernak-pernik kehidupan dunia. Orang kalau sudah sibuk dengan pekerjaannya, orang kalau sudah sibuk dengan handphonenya, orang kalau sudah sibuk dengan anasir-anasir dunia yang lain, maka dia pun tidak akan tergerak hatinya datang ke masjid. Padahal jauh dari sebuah anasir dunia dengan segala primadona dan pernak-perniknya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia itu kecuali tipu daya belaka. Semuanya hanya sementara. Harta yang kita tumpuk, pekerjaan dan jabatan yang kita miliki, dan juga anasir-anasir kehidupan yang lain sebenarnya adalah pernak-pernik dunia sementara. Ingat, ada sebuah visi dan ada sebuah nasihat yang cukup indah untuk kita ingat bersama. Dunia sementara, akhirat selamanya. Maka untuk itu, andai anasir-anasir dunia itu masih terus membelenggu kita untuk tidak mau datang sholat ke masjid, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laki minal ula. Akhirat itu bagi kamu lebih baik daripada dunia. Maka kalau orang sudah terlanjur dinina-bobokkan dengan anasir kehidupan dunia, ketika kumandang azan, hayya ala sholat dari masjid, tidak jarang dijawabnya dengan bekolah, nantilah, atau jawaban-jawaban yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena sudah sibuk dengan anasir kehidupan dunia. Moga-moga Allah tidak membuat kita tertipu dengan kehidupan dunia. Moga-moga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita. Insya Allah pernak-pernik kehidupan dunia tidak akan membuat kita lalai untuk sholat berjamaah dan memakmurkan masjid. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang ketiga, sebab kita tidak mau datang ke masjid adalah tattabi'u khutuwati syaitan. Engkau turuti bisikan dan juga bujuk rayu syaitan. Ada satu makhluk Allah yang menginginkan masjid selalu sepi. Ada satu makhluk Allah yang menginginkan agar kaki kita kaku dan tidak bisa melangkah ke masjid. Siapa itu? Dia adalah iblis, syaitan, dan konco-konconya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, ketika Rasulullah SAW mengatakan supidatis sayatin, iblis dibelenggu dan diikat, ada satu lagi yang harus kita waspadai, yaitu hawa nafsu amaro bisu, yang seolah-olah menginginkan kita untuk tidak datang ke masjid. Makanya kadang-kadang ketika berbuka puasa, kita selalu melihat enak dan nikmatnya makanan, sehingga kadang-kadang begitu makan yang begitu banyak membuat kita telah malas untuk bergerak dan tidak mau ke masjid. Untuk itu, padakanlah sifat qanaah. Jangan ikuti hawa nafsu dan juga bisikan iblis, karena sesungguhnya yang kita inginkan adalah kemenangan dan juga kesuksesan dan keberuntungan di bulan suci Ramadan. Menang, sukses dan beruntung di bulan suci Ramadan, langkahkanlah kaki ke masjid, makmurkan dan ramaikan masjid. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah menjadi ahli ibadah, menjadi ahli surga yang nanti mudah-mudahan akan diagungkan kita dan dimuliakan kita oleh Allah di hari akhirat karena wasilah amal dan ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin.
Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 sebab kenapa orang tidak mau datang ke masjid. Yang pertama, qaswatul qalbi, kerasnya hati. Yang kedua, karena sibuk dengan anasir dunia. Dan yang ketiga, mengikuti bisikan dan juga bujuk rayu iblis. Fastabiqul khairat, sama-sama kita berlomba dalam kebaikan sehingga insyaallah dapat keberuntungan dan kemuliaan dari Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.